lembaga banding UKT akhirnya mengajukan ke melalui peringatan UKT, otomatis perlu kawan-kawan ketahui si peringatan UKT tersebut dia walaupun kawan-kawan berstatus PNS golongan 1 itu tetap ditolak. Golongan 1 dengan kondisi keluarga yang sangat memprihatinkan tetap ditolak. Tidak ada kawan-kawan, tidak ada peringanan bagi kawan-kawan kita yang seperti ini. Akhirnya ini yang perlu juga kita tuntut kejelasan kawan-kawan semua. Ini yang kita perlu tuntut kejelasan mengenai bagaimana kira-kira respon birokrasi, kebijakan birokrasi untuk teman-teman kita yang PNS yang memang mengajukan, dan artinya itu kan memang PNS tersebut, orang tua anak-anaknya yang orang tuanya PNS tersebut mengalami kesusahan. Bagaimana respon dari birokrasi dalam hal ini kawan-kawan semua? Itu yang perlu kita ketahui. Dan yang terakhir kawan-kawan, data. Kita tidak pernah diberikan data berapa yang masuk ke rektorat, berapa yang terdaftar kawan-kawan. Kita baru tahu sekarang berapa totalnya itu 4 ribuan. Baru tahu sekarang kita. Di fakultas masing-masing, cuma tertutup, tidak ada yang terbuka kawan-kawan. Nanti kan Pak Rektor sudah ngomong tadi. Terima kasih, mungkin itu saja. Rektor Universitas Mataram untuk menerima kawan-kawan sekalian yang ditolak karena mereka merasa terdampak. Kemudian yang ketiga, meminta Rektor Universitas Mataram untuk bagaimana kemudian mengoptimalkan pendistribusian bantuan pulsa. Karena hari ini kawan-kawan sekalian, saya secara pribadi cuma satu kan, dan masih ada bahkan kawan-kawan sekalian yang justru tidak mendapatkan bantuan pulsa sama sekali. Maka dengan tegas kita meminta ketiga poin tuntutan ini dan harus dijawab segera oleh pimpinan Universitas Mataram yang dalam hal ini Bapak Rektor Universitas Mataram. Demikian tuntutan yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan 3, anak-anakku, mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpah rahmatnya kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam rangka sebenarnya bertatap muka dan berkomunikasi terhadap beberapa isu tadi yang diminta penyelesaiannya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa dampak COVID-19 ini yang tidak saja merupakan bencana nasional tapi internasional, tidak saja menimpa mahasiswa, tapi kami para dosen, tenaga pendidikan ikut juga terdampak oleh akibat ini. Mari kita sama-sama merasakan hal ini sebagai suatu yang memang menjadi bencana yang harus sama-sama kita rasakan. Yang kedua adalah saya selalu ingatkan, kami ini adalah orang tua kalian. Ya, jadi kalau ada sesuatu keperluan, jangan memposisikan diri seakan-akan lawan. Tidak. Saya ini adalah orang tua kalian yang akan membesarkan, mendidik menjadi tidak saja manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga memiliki akhlak, budi pekerti yang mulia. Karena itu tolong taati, baca kode etik mahasiswa, bagaimana etika menyampaikan pendapat termasuk di tempat ini. Jangan sampai nanti ada yang harus menjadi dalam tanda kutip korban karena ada pelanggaran etik, dan itu harus memang, karena itu sudah kita sepakati dan sudah di-SK-kan di SK Rektor. Pertama, terkait tuntutan pelaksanaan Permendikbud 25 tahun 2020 pasal 9, yang intinya kalau tidak salah pasal 9 itu memberi kebijakan pembayaran SPP atau UKT 50% bagi mahasiswa semester 9 dan atau mengambil SKS maksimal 6 atau
lebih rendah dari itu ya. Saudara sekalian yang saya hormati, sebagai orang hukum, sebenarnya peraturan menteri ini otomatis dia berlaku sejak diundangkan. Prinsip dalam ilmu hukum, kebetulan saya dari Fakultas Hukum, setiap peraturan yang sudah diundangkan itu berlaku sah sejak tanggal diundangkan, tanpa menunggu peraturan rektor yang sangat rendah. Itu pun dia sudah berlaku. Karena itu saya sudah minta Pak R2 beberapa waktu yang lalu segera rapat dan mendata mahasiswa yang memiliki hak ini. Itu sudah dilakukan oleh Pak R2, bertemu dengan WD2, otomatis kalian yang memenuhi syarat pasal 9 tadi membayar UKT-nya 50%. Adapun yang akan segera kami keluarkan itu adalah petunjuk teknis saja sebenarnya, tidak harus peraturan. Karena peraturan menteri lebih tinggi kedudukannya dari sekedar peraturan rektor. Percuma saya mengeluarkan peraturan rektor kalau dia tidak selaras dengan peraturan menteri. Hanya petunjuk teknis tentang bagaimana tata cara mahasiswa supaya tidak repot. Kita lah yang akan mendata. Aplikasi sistem yang sudah tersedia di sini yang akan mengatur secara otomatis hak mahasiswa ini. Paham itu kira-kira ya? Yang pertama, jawabnya bisa dipahami. Jadi otomatis itu berlaku dan sudah dirapatkan di level WR dan WD2 Unram hari Senin yang lalu. Dan insya Allah masih ada tindak lanjut tentang Universitas Mataram untuk menerima kawan-kawan sekalian yang ditolak karena mereka merasa terdampak. Kemudian yang ketiga, meminta Rektor Universitas Mataram untuk bagaimana kemudian mengoptimalkan pendistribusian bantuan pulsa. Karena hari ini kawan-kawan sekalian, saya secara pribadi cuma satu dan masih ada bahkan kawan-kawan sekalian yang justru tidak mendapatkan bantuan pulsa sama sekali. Maka dengan tegas kita meminta ketiga poin tuntutan ini dan harus dijawab segera oleh pimpinan Universitas Mataram yang dalam hal ini Bapak Rektor Universitas Mataram. Demikian tuntutan yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Wakil Dekan 3, anak-anakku, mahasiswa yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpah rahmatnya kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam rangka sebenarnya bertatap muka dan berkomunikasi terhadap beberapa isu tadi yang diminta penyelesaiannya. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa dampak COVID-19 ini yang tidak saja merupakan bencana nasional tapi internasional, tidak saja menimpa mahasiswa, tapi kami para dosen, tenaga pendidikan ikut juga terdampak oleh akibat ini. Mari kita sama-sama merasakan hal ini sebagai suatu yang memang menjadi bencana yang harus sama-sama kita rasakan. Yang kedua adalah saya selalu ingatkan, kami ini adalah orang tua kalian. Ya, jadi kalau ada sesuatu keperluan, jangan memposisikan diri seakan-akan lawan. Tidak. Saya ini adalah orang tua kalian yang akan membesarkan, mendidik menjadi tidak saja manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Karena itu tolong taati, baca kode etik mahasiswa, bagaimana etika menyampaikan pendapat termasuk di tempat ini. Jangan sampai nanti ada yang harus menjadi dalam tanda kutip korban karena ada pelanggaran etik, dan itu harus memang karena itu sudah kita sepakati dan sudah diasahkan di SK Rektor. Pertama terkait tuntutan pelaksanaan Permen
Dikbud 25 tahun 2020 pasal 9, yang intinya kalau tidak salah pasal 9 itu memberi kebijakan pembayaran SPP atau UKT 50% bagi mahasiswa semester 9 dan atau mengambil SKS maksimal 6 atau lebih rendah dari itu ya. Saudara sekalian yang saya hormati, sebagai orang hukum, sebenarnya peraturan menteri ini otomatis dia berlaku sejak diundangkan. Prinsip dalam ilmu hukum, kebetulan saya dari Fakultas Hukum, setiap peraturan yang sudah diundangkan itu berlaku sah sejak tanggal diundangkan, tanpa menunggu peraturan rektor yang sangat rendah. Itu pun dia sudah berlaku. Karena itu saya sudah minta Pak R2 beberapa waktu yang lalu segera rapat dan mendata mahasiswa yang memiliki hak ini. Itu sudah dilakukan oleh Pak R2, bertemu dengan WD2, otomatis kalian yang memenuhi syarat pasal 9 tadi membayar UKT-nya 50%. Adapun yang akan segera kami keluarkan itu adalah petunjuk teknis saja sebenarnya, tidak harus peraturan. Karena peraturan menteri lebih tinggi kedudukannya dari sekedar peraturan rektor. Percuma saya mengeluarkan peraturan rektor kalau dia tidak selaras dengan peraturan menteri. Hanya petunjuk teknis tentang bagaimana tata cara mahasiswa supaya tidak repot. Kita lah yang akan mendata. Aplikasi sistem yang sudah tersedia di sini yang akan mengatur secara otomatis hak mahasiswa ini. Paham itu kira-kira ya? Yang pertama, jawabnya bisa dipahami. Jadi otomatis itu berlaku dan sudah dirapatkan di level WR dan WD2 UNRAM hari Senin yang lalu. Dan insya Allah masih ada tindak lanjut tentang